Jadi kali ini gue ingin membawakan suatu fakta yang cukup menyedihkan. Jadi menurut data National Adolescent Mental Health Survey, mereka mengatakan bahwa ada 15,5 juta remaja di Indonesia yang mengalami yang disebut dengan gangguan kesehatan mental. Dan juga lebih mirisnya lagi itu 34% itu merupakan anak remaja berusia SMA, jadi sekitar umur 16 sampai 18 tahun ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Jadi menurut World Health Organization atau yang kita kenal sebagai WHO, mereka mendefinisikan kesehatan mental sebagai suatu keadaan individu yang dimana memiliki kesejahteraan yang tinggi. Maksudnya apa? Jadi dia itu memiliki kemampuan dalam menghadapi tekanan hidup, tapi tekanan hidup juga dari tekanan hidup tersebut itu mereka itu tetap bisa bekerja secara produktif. Jadi tekanan hidup itu tidak mengganggu dari kinerja mereka dalam menghasilkan sesuatu. Jadi selalu produktif. Dan yang terakhir itu mampu berkontribusi kepada masyarakat. Jadi misalkan ada orang-orang sekitar kalian nih, atau juga diri kalian sendiri nih, tidak mau nih lagi tidak mau berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, itu bisa dipertanyakan bagaimana kesehatan mental mereka, apakah dia bagus, baik atau tidak. Lalu berdasarkan survei ini 15,5 juta remaja ini mengalami gangguan mental karena ada empat sebab nih, empat sebab utama terjadinya gangguan kesehatan mental. Yang pertama itu ada tekanan akademik. Tekanan akademik itu apa bentuknya? Misalkan berupa beban tugas, ujian yang diberikan oleh guru, dan juga harapan tinggi atau ekspektasi yang terlalu tinggi dari para remaja ini. Jadi ini menyangkut masalah di lingkungan sekolah ya. Lalu yang kedua ada masalah keuangan. Ini bukan masalah keuangan dari remaja yang belum memiliki penghasilan, bukan, tapi tingkat ekonomi dari keluarganya itu sendiri. Jadi kan uh, fasilitas yang didapatkan dari tingkat ekonomi yang mencukupi atau yang kurang mencukupi itu cukup berbeda ya. Jadi misalkan tingkat ekonominya kurang, jadi fasilitas yang didapatkan oleh anak atau remaja ini juga tidak begitu memadai yang dapat memicu kesehatan mental, misalkan juga rasa sedih atau tidak terpuaskannya dari apa yang mereka bisa dapatkan itu berbeda dengan yang tingkat ekonominya bisa dibilang cukup. Lalu yang ketiga ada hubungan sosial dan keluarga. Jadi dukungan sosial ini sangat penting ya untuk menjaga kesehatan mental anak dan remaja. Misalkan dari dukungan sosial keluarganya sendiri sudah kurang, sering terjadi perdebatan, konflik, pertengkaran dalam ruang lingkup keluarga. Jadi kesehatan mental remaja ini juga sangat bisa terganggu atau yang akan menyebabkan depresi yang cukup berat. Lalu yang terakhir ada yang keempat itu identitas dan masa depan. Jadi para remaja ini, terutama yang usia SMA ya, jadi kan sudah memulaikan karir atau masa depan mereka. Jadi mereka sudah mulai bermimpi, aku nanti mau jadi apa ya? Aku cita-citanya mau jadi ini. Jadi sudah mulai mencari jati diri, identitas diri. Tapi dari identitas diri itu yang masih mereka bisa bilang baru tahap awal pencarian, dapat menimbulkan kekhawatiran tentang masa depannya, dia mau kerja apa. Jadi dari cita-cita tersebut, tapi mereka terlalu memikirkannya yang menyebabkan overthinking, berpikir yang berlebihan. Padahal yang namanya masa depan itu kan gimana dari kita, bagaimana kita itu menjalaninya secara sebaik mungkin. Jadi ada proses ya, proses itu emang tidak mudah, tapi bagaimana kita cita-cita tersebut itu akan tercapai dengan sendirinya jika kita mau berusaha. Lalu apa aja sih tanda-tanda awal terjadinya masalah kesehatan mental itu? Yang pertama tuh dari emosi. Yang pertama bisa mudah marah, murung, cemas, menangis tanpa sebab. Jadi dari pikiran-pikiran tadi yang berlebihan itu tiba-tiba bisa menangis. Lalu dari kognitif. Di kognitif ini banyak sekali. Sulit fokus saat belajar. Itu juga berpikirnya selalu negatif. Apabila misalkan dia mengobrol dengan teman bawaannya ingin marah. Dan juga merasa tidak berharga. Jadi dia merasa diri dia itu tidak bernilai. Jadi dia membenci dirinya sendiri. Jadi menyesali
atas perbuatan yang bahkan menurut orang-orang sekitar itu bukan perbuatan yang salah gitu loh. Lalu dari fisik, jadi fisiknya itu bisa terjadi seperti gangguan tidur, jadi dia sulit tidur. Juga ada perubahan nafsu makan, jadinya dia yang awalnya suka makan tiba-tiba nggak mau makan, jadi sulit makan, jadi penurunan berat badan yang cukup ekstrim. Juga ada kelelahan kayak berkepanjangan, jadi dia tuh siangnya tuh terlihat selalu capek gitu. Jadi malamnya susah tidur, tapi siangnya itu terlihat capek terus gitu loh. Jadi kelihatannya ngantuk, jadi tidur mulu saat siang, jadi agak terbalik. Lalu yang terakhir ada perilaku, menarik diri dari teman. Jadi menarik diri teman juga bisa jadi bolos kuliah, kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu dia sukai. Jadi hobi-hobi yang dulu dia suka jalan itu menjadi hilang. Lalu apa aja sih yang bisa didapatkan nih, solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental tersebut dari masalah-masalah di atas. Jadi di sini ada beberapa metode ya. Pertama itu pernapasan perlahan. Jadi teknik pernapasan perlahan itu tuh pernapasan yang merenggangkan sistem saraf dan menurunkan kecemasan. Jadi misalkan seperti menarik napas 5 kali, lalu ditahan, lalu dihembuskan secara pelan. Jadi itu merupakan salah satu teknik pernapasan perlahan. Lalu yang kedua ada mengatur waktu belajar dan istirahat. Jadi manajemen waktu yang baik itu misalkan kita saat belajar nih, kita membuat daftar jadwal nih. Misalkan ada tugas seminggu ini ada 3 tugas. Jadi kita sudah mengatur jadwal nih. Dari tiga tugas yang diberikan guru itu, bagaimana kita bisa menjadwal waktu. Misalkan aku buat catatan nih untuk hari minggu pertama, hari Selasa ini tugas pertama. Lalu untuk hari Kamisnya untuk tugas kedua. Yang lalu hari Sabtunya itu untuk tugas ketiga. Jadi membuat catatan itu membuat kita tidak lupa apa yang akan kita lakukan tugas-tugas tersebut. Jadi membuat catatan. Terus juga waktu tidur nih. Waktu tidur ini manajemen waktunya itu bisa seperti setiap kita mau tidur kan pasti gangguan utama kita seperti bermain smartphone atau HP atau sejenisnya. Jadi lebih baik sebelum kita tidur itu usahakan kita itu tidak bermain HP selama 30 menit sebelum kita tidur. Jadi itu akan membantu kita dalam tidur lebih cepat. Yang terakhir itu adalah fokus hal yang dapat dikendalikan. Jadi mengalihkan perhatian pada hal-hal yang bisa diubah, membantu menenangkan diri dan mengurangi stres. Jadi misalkan kita mengalami stres yang cukup tinggi, jadi kita harus melakukan hobi-hobi yang kita tadinya awalnya tidak mau kita lakukan, seperti melakukan olahraga, juga misalkan berkebun di rumah atau membantu orang tua misalkan mencuci piring dan lain sebagainya. Jadi itulah 4 cara. Yang pertama ada pernapasan, mengatur waktu dan istirahat, dan menetapkan batas diri. Dan yang terakhir itu ada fokus dalam hal yang dapat dikendalikan. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengerjakan 2 hal yang bersamaan, multitasking, yang malah kita membuat kesulitan atau membuat kita stres, lebih baik kita mengerjakan satu hal yang penting terlebih dahulu. Mungkin itu sekian dari video yang cukup panjang ya. Oke, stay tune.